Hari ini agenda kita ada 5 poin. Pertama adalah mengenai produk, kedua mengenai marketing plan. Tapi sebenarnya bukan berarti teman-teman harus menguasai produknya dulu, enggak. Aku hanya menyampaikan sedikit mengenai produk, marketing plan. Kemudian ada yang namanya daftar nama dan skala prioritas, itu ketiga. Keempat, mengundang. Dan kelima, edifikasi. Widih, Pak Wisuda udah mulai nyatet nih. Bentar lagi ujian skripsi kita. Ya. Suka lupa, Bu. Suka lupa. Bagus, Pak. Dicatat. Nah, yang pertama mengenai produk. Produk itu, Bapak-Bapak, ini Bapak-Bapak semua kan, Bapak-Bapak tidak perlu menghafalkan bahan aktifnya apa, uji klinisnya apa, semuanya itu tidak perlu dihafalkan untuk bisa closing. Yang paling penting justru mengkonsumsi produknya dan ceritakan apa yang dirasakan di tubuh kita sendiri secara jujur. Jadi kayak misalnya Pak Yandri cerita, dulu suka asam lambungnya naik, suka sakit mah, tapi semenjak konsumsi apel SC dan bioinflavia, nggak pernah kumat-kumat lagi mahnya. Nah, itu akan jauh lebih powerful dibandingkan kita menghafalkan testimoni atau menghafalkan uji klinis. Jadi untuk produk, sebelum kita menceritakan bisnis ini kepada orang lain, syarat pertama adalah sudah harus konsumsi dulu produknya dan menceritakan secara jujur pengalaman pribadi kita mengkonsumsi produk tersebut. Gitu Bapak-Bapak, powerful-nya di situ. Jadi testimoni pribadi yang dirasakan. Biasanya berasanya apa? Kalau apel SC Plus itu berasanya adalah tidur lebih enak, kemudian biasanya mudah ngos-ngosan atau mudah capek, jadi tidak mudah capek, tidak mudah ngos-ngosan kalau naik tangga. Kemudian yang suka susah BAB, suka susah ke belakang, itu jadi lebih lancar. Jadi yang ambeien-ambeien itu banyak yang ketolong sama si apel SC Plus gitu. Oke. Nah, yang juga cepat efeknya adalah Biomild, Bapak-Bapak. Biomild sama Inflavia. Ya, Inflavia kayak yang tadi asam lambung itu, Biomild untuk yang susah tidur. Jadi Biomild itu kan turunin hormon stres. Enaknya adalah jadi gampang tidur. Kalau Biogold tidak usah diceritakan karena sudah pasti Bapak-Bapak dijejelin Biogold duluan sama Pak Yandri. Ya. Biasa gitu, Pak Yandri senjata paling ampuhnya adalah Biogold. Jadi tinggal kasih aja, besok di-closingin gitu ya, Pak ya. Ditekenin aja masalah itu, Bu, Biogol. Iya, itu emang dahsyat itu Biogold. Nah, itu produk-produknya. Jadi, pesan aku, sebelum kita yakin sama produknya, kita susah untuk cerita orang. Karena ketika orang mempertanyakan produk kita juga nggak bisa ngomong kalau nggak konsumsi. Jadi, syarat pertama adalah konsumsi produknya dan udah yakin sama manfaatnya, baru mulai cerita ke orang lain. Satu untuk produk itu, message-nya. Nggak perlu dihafalin, rasain aja. Itu Bapak-Bapak. Yang kedua adalah mengenai marketing plan. Marketing plan ini sebelum kita merospek orang-orang, memang Bapak-Bapak tidak perlu presentasi sendiri. Kenapa? Di bulan pertama, itu kita hanya presentasi orang-orang dengan skala prioritas 1 yang sebentar lagi kita akan bahas, tapi nggak presentasi sendiri, yang presentasiin aku atau Pak Yandri. Pak Yandri pasti sudah bisa presentasi juga, udah bisa closing juga. Nah, kalau kebetulan jadwalnya misalnya belum pas bareng sama Pak Yandri, karena misalnya lagi meeting, lagi kerja, atau di jam-jam yang nggak pas, bisa minta sama aku. Karena aku udah full time di BioGreen, jadi bisa dimintain tolong untuk presentasi 3-way call Zoom seperti ini, atau datang juga nggak apa-apa. Luar biasa. Mantap. Sebentar Pak, saya bukain pintu dulu. Tadi ada yang terpaksa saya tinggal di JNE gara-gara nggak keburu. Ngirimin paket Pak Jusep. Iya. Sampai suami saya tinggal di JNE, Pak, karena tadi belum kelar JNE-nya. Nah, itu mengenai marketing plan, meskipun tidak perlu presentasi sendiri, tapi paling tidak Bapak-Bapak sudah harus paham. Harus paham BioGreen ini marketing plan-nya seperti apa. Nah, Pak Wisuda, bonus sponsor yang dapat siapa, Pak Wisuda? Asli, Bu, saya belum baca banget, Bu. Belum banget. Asli, bagus. Bener, Bu. Bagus, saya bener, suka Bu. Yang kayak gini. Terima kasih untuk kejujurannya. Saya baru fokusinnya hanya ke konsumen yang ring 1 dekat-dekat saya dulu. Untuk yang kayak Pak Yandri lah, yang saya dapatkan istilahnya produknya ini, jadi saya kuasain dulu produk. Saya nggak mikirin dulu income. Maksudnya untuk ini dulu pengenalan aja dulu, Bu, pengenalan produk di yang Biojo ini, dan juga yang di salon. Jadi penggunaan masker facialnya saya gunakan jadi khusus Biogol gitu, penggunaan yang dari rambut
dari rambut sama masker wajah, facial. Jadi semua produk di salon saya menggunakan Biogol gitu, Bu. Kok di salon pakai Biogold ya? Kan ini masker wajah, Bu. Biofacial. Facial. Yang biofacial. Ingatnya Biogol melulu ini Saya sampai bingung Biogold dipakai di mananya kalau di salon. Facial, Bu, facial. Astaga, ibu-ibu nyalon dikasih obat kuat semua. Keracunan Pak Yandri. Gak bener ini duplikasinya. Semuanya pakai produk itu, Bu. Pakai produk apa dari Biogreen maksudnya, dari Biogreen. Iya, Pak. Termasuk masker wajah dan juga vitamin rambutnya. Oke. Gitu. Oke, boleh Pak. Nah, cuma satu dari saya, reminder, kalau kita berfokus pada produknya, maka kita akan mendapatkan user-user. Artinya closing-nya itu kecil-kecil ya Pak, closing-nya 1 box atau 1 silver. Tapi kalau kita berfokus pada bisnisnya, maka kita akan dapat closing-annya platinum gitu. Nah, tidak ada yang salah, tidak ada dosanya, fokus pada produk itu nggak apa-apa. Karena sebenarnya silver pun calon platinum. Jadi, cuma mulainya sedikit lebih pelan aja, Pak, kalau kita masuknya dari produk. Karena orang akan coba dulu, kan, coba untuk pakai sendiri, dan itu mungkin, ya beda lah dengan orang yang pengen bisnis. Jadi, startnya as pebisnis, as platinum. Jadi, kalau kita mau fokusnya pada produk-produk dulu, ekspektasinya nanti mesti dijaga ya, Pak Wisuda. Closing-nya kalau silver-silver atau satu box, jangan keki nanti ngelihat di grup. Ini kenapa ya, Pak Andri income-nya udah 50 juta, 100 juta, Pak Yandri udah 200 juta sebulan gitu. Ya, karena memang fokusnya berbeda. Iya, Bu. Iya, kayak Pak Andre, Pak Yandri itu fokus menjelaskannya lebih ke bisnisnya. Meskipun produknya memang bagus, produknya bagus sekali. Iya, Bu. Gitu. Oke, nah, jadi mengenai bisnisnya, yang perlu dipahami apa? Yang perlu dipahami adalah ketika kita closing, dapatnya berapa? Dan yang dapat tuh siapa aja? Jadi ketika kita ketemu dengan teman-teman dekat kita atau saudara-saudara kita, mereka mungkin pernah punya pengalaman buruk dengan yang namanya network marketing. Jadi kalau MLM nggak mau gitu. Kita harus tahu nih, nggak maunya kenapa ya? Kenapa dia segitu traumanya sama network marketing? Jadi kita bisa gali dulu, dan mungkin mereka akan bilang, gue capek-capek ya, yang gue dapat sedikit, upline gue nggak ngapa-ngapain, bantuin kagak, dapatnya jauh lebih gede gitu. Gak fair dong. Gue yang capek, dia yang dapat banyak gitu. Nah, banyak orang dulu-dulu ngerjain network marketing, traumanya seperti itu. Nah, kita harus paham di kita, di Biogreen, marketing plan-nya seperti apa. Gitu. Nah, di Biogreen itu, marketing plan kan ada 3 macam bonus ya, Pak. Saya akan langsung kasih lihat slide-nya. Bentar. Hang on. Ini nggak bisa di-minimize. Sebentar, Pak. Saya geser dikit. Nah, ini dia. Saya kasih lihat marketing plan-nya. Kalau Pak Yusef udah inget ya marketing plan-nya ya, Pak? Bonus sponsor, pairing, ketik ya? Ya, kalau yang platinum ya baru paling 50% lah. 50%? Bagus, Pak. Dengerin sekali 50% itu bagus. Bonus kalau yang platinum 3 juta gitu kan. Iya. Nah, itu. Bagus. Nah, sekarang saya langsung kasih contoh kasus, Pak, biar lebih ngelotok lagi. Nah, filenya mana? Belum kebuka. Oh, udah. Saya share screen dulu. Share screen. Share. Nah, ini marketing plan. Nah, yang ini marketing plan ya. Ayo, anak siapa itu? Nah, ini marketing plan-nya ya. Jadi ada silver, ada gold, ada platinum, dan saya langsung kasih Excel buat kita hitung-hitungan. Kita kasih contoh langsung, new documents. Oke. Ada yang 2 coba masuk, belum bisa aja. Belum, nggak muncul di sini, mereka belum login, Pak. Iya. Nah, oke, Excel-nya udah ada. Nah, sekarang saya kasih contoh hitungan. Seandainya Pak Wisuda ya, Pak Wisuda di sini, atau Pak Yusef. Merge. Seandainya
Pak Wisuda di sini silver. Terus ada orang lain gold. Oh, ini ya. Sekarang tidak ada gold karena yang gold lagi di free upgrade ke platinum. Langsung ke platinum. Nah, misalnya kerjanya sama nih. Sama-sama closing 4 orang. Closing 4 orang. Bentar. Ini kurang gede nggak hurufnya? Kayaknya kurang gede ya. Takut nggak kelihatan. Next. Nah, closing 4 orang. Taruhlah yang 2 cuma mau pakai-pakai doang. Yang 2-nya mau bisnis. Gitu. 4 orang ini adalah closingannya Pak Wisuda sendiri. Pak Wisuda tahu nggak dapatnya berapa? Kalau closing 2 orang silver, 2 orang platinum. Enggak. Nggak tahu. Pak Wisuda akan mendapatkan bonus yang pertama, namanya bonus sponsor, Pak. Bonus pertama namanya bonus sponsor. Ketika Bapak mengclosing silver, itu dianggap Bapak ada omset 1 paket, Bapak mendapatkan silver, mengclosingkan silver, Bapak akan mendapatkan $30, Pak. Oke ya, $30 ya. Tapi kalau Bapak mengclosingkan silver, kan Bapak silver, mengclosingkan platinum, Bapak dapatnya $100. Jadi, kalau Bapak closingnya silver, platinum, berarti Bapak dapat bonus sponsornya adalah $30, $30, $100, dan $100. Semua masuk ke Bapak ya. Ini semuanya. Nah, ini. Itu yang namanya bonus sponsor, Pak. Seandainya closingan yang sama didapatkan oleh seorang member platinum. Misalnya ini Pak Josep yang closing. Pak Josep closing 4 orang nih, Pak. Amin. Hari ini ya, Pak. Kalau Bapak platinum, Bapak closingin silver, Bapak dapat berapa, Pak? Platinum closing silver, dapatnya 30 ya, karena 1 paket. Tapi kalau Bapak karena Bapak platinum, Bapak mengclosingkan platinum, Bapak dapat $300, Pak. Gitu. Jadi di sini bedanya kalau closing silver dapatnya 30 juga, tapi kalau closingnya platinum dapatnya 300. Kalau Bapak mengclosingkan gold, Pak. Jadi kalau sekarang orangnya ngambil promo gitu, gold Bapak dapatnya $150. Jadi tergantung pembeliannya berapa banyak dia beli, berapa paket. Kalau belinya 5 paket, ya dapatnya $150. Nah, sampai sini apakah cukup clear Bapak-Bapak untuk bonus sponsor? Clear ya? Nah, bagaimana dengan kalau kitanya member gold? Kalau closing platinum dapatnya 200, Pak. Jadi di sini beda nih, 100, 200, 300. Gitu. Di sini dapatnya 200. Tapi kalau closingnya silver mah sama aja. Sama aja. Tapi 30. itu cairnya itu harus pairing atau Enggak. langsung bisa? Bonus sponsor mah langsung masuk, Pak. Begitu selesai input, bonusnya langsung masuk. Mau cairin aja langsung. Oke. Bonus kedua, namanya bonus pairing. Bonus pairing itu total omset di kiri sama total omset di kanan pairingin. Nah, kalau silver ada rumusnya seperti ini. Total berapa pair nih? Kiri itu ada 1 dan 10, berarti 11 kan? Kanan ada 1 dan 10, berarti ada 11 juga. Kalau ada 11 cewek sama 11 cowok, dikawinin. Berapa pasang tuh? 11 pasang. Pairing 11 pasang, langsung dibayar hari itu juga dengan rumus 4 pasang pertama dikalikan dengan $22,5 untuk silver. Ini nih, 4 pasang pertama kali $22,5. Sisanya kan, tadi kan total 11 pasang tuh. Berarti sisanya kan 11 kurang 7. Sisanya adalah 7 pasang dikali $4,5. Ini ya rumusnya ya, yang silver. 7 kali 4,5 sisanya. Sama dengan 7 kali 4,5. Jadi, total pairingnya berapa? 90 tambah $31,5, dapatnya $121,5. Kalau platinum gimana? Beda rumus, Pak. Platinum itu dalam 1 hari, unlimited jumlah pairingnya. Nah, 16 pasang pertama kali $22,5. 16 pasang. Kalau kita pairingnya cuma 11, berarti ya si 11 pasang kan? 11 pasang pertama itu dikali semuanya dengan 22,5. Gitu. Pak Yandri,
Kok out? Halo, Pak? Bapak keluar ya? Iya, Pak. Pojok. Oke, sip. Udah, Pak. Thank you. Oke. Nah, ini Bapak-Bapak kalau ada yang kurang clear langsung ditanya ya. Mengenai bonus pairing ini, bedanya silver sama platinum di sini udah beda ya, Pak? Di gold gimana rumusnya? Ini Pak Wisuda bingung nggak nih, Pak? Ya, Bu. Masih aman ya? Aman lah, Bu. Oke, Cuman mantap. rame doang ini sebab Iya, rame doang ya. ini. Saya pikir Bapak yang jerit-jerit, Pak. Posisinya lagi di ini tempat umum. Iya. Oke, jadi kalau terjadi 11 pasang dan Bapak membership-nya yang gold, 8 pasang pertama itu 22,5, Pak. 8 pasang pertama. Karena 11 pasang, sisanya 3 pasang lagi kali 5,4. Jadi di sini 8 pasang pertama kali 22,5, sisanya 3 pasang lagi kali 5,4. 5,4. Nah, totalnya berbeda nih, Pak, pairing-nya. Ini totalnya 121,5, si gold totalnya 196,5, si platinum lebih gede. Gitu. Dan terakhir adalah ongkos ketik. Di silver tidak ada ongkos ketik, nggak bisa registrasiin member baru, gold juga nggak bisa registrasiin member baru, sedangkan di platinum bisa dikasih ongkos ketik per paketnya $4,5. Jadi kalau ada member baru cuma beli silver doang, dikasih ongkos ketiknya adalah 4,5. Karena satu paket nih, ini 4,5 juga. Karena kita tadi closing ada silver, platinum, ini ongkos ketiknya 45, tinggal dikali 10 aja. Karena platinum itu hitungannya 10 paket ya. Nah, ini ongkos ketik lagi 45. Sekarang kita totalin. Totalnya berapa nih? Totalnya, di sini saya tinggal geret aja, ceret. Totalnya adalah $381,5. Total ya. 381,5. Sedangkan di gold, untuk hasil kerja yang sama, totalnya dapat 656,5. 656,5. Dan di platinum, totalnya bisa dapat, untuk kerja tadi, closing 2 platinum 2 silver, dapatnya 1006,5. Nah, ini baru dolarnya. Dolarnya ini kan kita tarik jadi rupiah. Jadi rupiah, kursnya ini adalah, income kita itu yang jadi duit cash, yang jadi iCash, adalah 75%, yang jadi iProduct, diambil dalam bentuk produk, itu 25%. Jadi, ini 75% kali gross-nya. Ini juga sama, 75%, ini juga sama. Ini 25%-nya, 0,25 kali yang atas. Juga sama. Nah, yang saya kalikan dengan duit rupiahnya, itu yang duit cash aja ya. Nah, pengalinya nih Bapak-Bapak mesti tahu bahwa bedanya ini yang silver dan gold pengalinya adalah Rp10.000. Makasih. Sedangkan di platinum pengalinya adalah 12.000. Gitu. Jadi kerjanya sama Bapak-Bapak, kerjanya sama-sama closing 2 platinum 2 silver. Kayak yang di atas tadi ya, closingnya 2 platinum 2 silver. Tapi si silver akan mendapatkan 2 jutaan. Si silver abu-abu mendapatkan 2 jutaan, si gold mendapatkan 5 juta, sedangkan si platinum mendapatkan 9 juta cash-nya. Ini belum termasuk produknya. Gitu. Nah, okay. Nah, untuk marketing plan-nya, Pak, sekarang saya mau punya pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kalau upline saya nggak ngapa-ngapain, upline saya nggak bantuin, nggak kerja sama sekali, dia dapat uang nggak, Pak? Dapat berapa, Pak? Dari yang itu kan, Bu, di kaki kiri, kaki bawah, bukan? Dia nggak ngerjain sama sekali loh, Pak. Dia nggak ngerjain, males nih ceritanya. Kiri yang kanan itu bukan? Dia nggak kerjain kaki sebelahnya juga. Oh. Dapat duit nggak?
Kalau downline-nya closing dapat Dapat dari mana, Pak? bonus apa? Bonus sponsor ya? Bonus sponsor Kiri- itu, bonus Untuk sponsor kiri kanan, dibayarkan ke yang closing. Ya. Kecuali misalnya Pak Wisuda Ya, Bu. silver. Terus closingnya platinum, Pak, 100. Perusahaan Ya. kan ngebudgetin bonus itu $300 kalau ada closingan platinum kan. Nah, Ya. selisihnya doang yang 200-nya itu mental ke Pak Yandri. Oh iya. Selisihnya. Tapi kalau seandainya Bapak platinum, enak ya, Pak. Kalau seandainya Bapak platinum, Bapak dapat $300 nih. Budget dari perusahaan tuh yang 300 udah 100% ke Bapak yang closing. Pak Yandri dapat nggak bonus sponsor? Nggak dapat. Nggak dapat, nggak ada sisanya. Habis buat Bapak semua. Gitu. Oh, Jadi bonus sponsor dibayarkan sebenarnya 100% ke yang kerja, kecuali memang dia memilih untuk yang silver aja gitu. Jadi ya sisanya ada yang mental ke atas. Tapi perusahaan itu udah arrange yang namanya bonus sponsor dibayarin ke yang kerja. Saya dapat nggak? Si Lucy dapat nggak? Nggak dapat. Gitu. Bu, Ya. kan untuk terkait cash sama produk ya, yang bonus itu, Iya. misalkan saya closing yang gold out itu kan pendapatannya pasti berbeda ya. Iya. Kalau yang silver itu kan kita dapatnya 30%, $30 ya Bu ya. Iya. Iya kan? Kalau misalkan kita nge-closing yang lebih tinggi berarti kita dapatnya tinggi lagi seperti yang gold ya. Iya. Nah, itu untuk rumus itunya tetap cash 75%, 75 sama produk yang 25% itu, Bu. Iya, sama Pak. Ini berlaku untuk semua member. Jadi Semua, kalau Bapak ya, kalau Bapak login, Pak, di paling depan itu, Bapak udah pernah login belum? Belum. Oh, loginnya ganti itu doang, Bu. Ganti password doang. Oh, baru ganti password aja. Oh iya, Iya. benar. Nah, yang udah bisa lihat yang sudah closing nih, karena angkanya udah otomatis muncul. Iya, Bu. Jadi begitu kita login tuh ada 2 kotak, Pak. Ada kotak iCash, ada kotak iProduct. Iya. Nah, ini 75% bonus gross kita masuk ke sini, yang sisanya 25% masuk ke produk. Iya. Gitu. Ini kita bisa ambil dalam bentuk produk nih. Gitu. Oke. Nah, kalau yang 22 itu Bu, yang 8 pasang sama 3 pasang yang pairing itu, rumusnya tetap sama. Untuk gold, memang rumusnya untuk seperti itu, Pak. 8 pasang pertama 22,5, sisanya kali 5,4. Jadi, rumus pairing ini bergantung pada Bapak itu membership-nya yang mana. Oke, siap. Udah paham, Bu. Ini bedanya silver, gold, dan platinum. Iya. Ci, Yes. itu harus nunggu 8 pasang ya? Berarti? Enggak. Jadi kalau terjadi, misalnya, terjadinya baru 3 pasang, ya 3-3-nya dikali 22,5, Pak. Oh, gitu. Oke. Iya. Baru 5, ya 5 kali 22,5. Yang gawat kalau terjadi 400 pasang, Pak. Nah, iya. Aduh. Yang dibayar 208. Yang hampir 200 lagi hilang. Bisa? Iya, karena dia mentok sehari cuma dibayar 208, terus sisanya angus, besok tuh udah dihitung omset baru lagi. Oh. Tabungan BV yang ada nggak hilang, tapi pairing yang sudah terjadi dianggap hilang. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Jadi kayak platinum. Iya, harus platinum. Bedanya jauh sekali. Ayo platinum. Ini pembulian khusus buat Pak Wisuda apa gimana ini? Oke. Ini berarti nah sekarang pertanyaan saya. Kalau orang bilang, saya nggak mau kerjain bisnis MLM karena saya nggak mau makan keringat orang. Haram. Jawabnya gimana? Itu sama kayak pertanyaan saya ke Pak Yandri terkait apa pemahaman. Banyak teman-teman yang pada saat ngomong MLM itu sudah negatif. Masalahnya kebanyakan bermain di uang ya, Bu ya. Betul. Itu, Bu. Yes. Nah, kita bisa menjelaskan, Pak, karena kita ini berbeda. Jadi bonus sponsor itu hanya dibayarkan ke yang kerjain, yang closing, yang mereferensikan. Jadi
Pak Yandri bawa teman, saya yang presentasiin, yang dapat bonus sponsor adalah Pak Yandri 100%. Saya tidak dapat sama sekali, gitu ya, bonus sponsor ya. Ini beda dengan MLM lain, Pak. Jadi kebanyakan MLM itu yang closing dapatnya sedikit, sisanya itu lari ke atas, dibagi-bagi ke atas tuh, Pak. Nah, itu yang bikin mereka ngerasa nggak fair. Oke. Terus bonus pairing itu dibayarkan kepada orang yang ngembangin jaringannya kiri dan kanan. Jadi kalau dia cuma hoki dapat orang rajin, misalnya saya nih males dapat Pak Yandri kebetulan mau kerjain gitu. Pak Yandri dapat income. Saya nggak kerjain jaringan saya yang sebelah kanannya. Cuma kiri doang yang jalan. Saya dapat pairing nggak, Pak? Nggak dapat. Baru ada ping, nggak ada tongnya, nggak ping tong. Jadi pairing itu harus dibayarnya ke orang yang memang ngerjain kiri dan kanan. Berarti ini yang develop jaringan. Kalau nggak kerjain kiri dan kanan, nggak bisa pairing, Pak. Itu sampai berapa dip ya itu bonus pairing? Bonus pairing itu nggak ada batasan kedalaman, Pak. Jadi kita bantuin anak, cucu, cicit, cecet, cocot, canggah, segala macam itu sama. Nggak ada batas kedalaman. Oh gitu. Berarti Iya. ini yang kita sebut kayak passive income-nya di sini gitu ya? Betul sekali, Pak. Passive income. Cuma passive income-nya nggak jadi tiba-tiba, Pak. Kita tetap harus develop 2 tim ini. Mengembangkan. Betul. Nah, ongkos ketik dibayarkan ke satu orang, ke si platinum yang ngetik. Platinum yang ketik. Jadi kalau yang ketiknya Pak Andre, keting lagi. Yang ketik. Kalau yang ketik Pak Andre yang dapat ongkos ketik. Pak Yandri nggak dapat, Lucy nggak dapat. Kalau yang ketik Pak Yandri yang dapat ongkos ketik. Siapapun di atas-atasnya nggak ada yang dapat lagi ongkos ketik. Cuma satu yang kerja yang dapat. Jadi ini benar-benar active income. Active income dibayar ke 100% yang kerja. Sponsor juga sama ya, 100% yang kerja. Kecuali memang memilih jalan hidupnya tidak maksimal gitu, ada yang mental keluar ya, itu memang udah sistemnya begitu. Tapi kalau pairing si passive income, ini juga mau nggak mau mesti jalanin. Karena nggak mungkin orang nggak kerjain, tiba-tiba jalan sendiri kiri dan kanan. Iya. Magic itu. Nah, ini Makanya bedanya. kalau MLM yang BioGreen ini sudah memenuhi 13 kriteria MLM syariah. Gitu. Kita lagi urus, Pak, by the way, supaya ada label syariahnya. Nah, itu. Ini udah sesuai semua. Makanya gitu, Pak. Udah dicek sama Pak Yandri itu. Saya sebenarnya belum tahu 13 itu apa, nanti saya mesti nanya sama Pak Yandri. Tapi memang BioGreen lagi ngurus untuk MLM syariah, Pak, supaya kita nggak perlu panjang lebar ngejelasin lagi. Kayak orang kayak saya gitu, ngejelasin juga mukanya aja nggak mendukung, Pak. Mau ngejelasin syariah gitu, siapa yang percaya sama saya gitu kan. Tapi kalau udah ada label syariahnya lebih gampang. Iya, Bu. Nah, itu kurang lebih. Tapi at least kita bisa menjelaskan, ini kita makan keringat orang nggak nih? Nggak, karena ini dibayar ke yang kerja. Atas-atasnya nggak dapet, ini pun sama gitu. Nah, itu marketing plan. Kita sering mendapatkan pertanyaan seperti itu, Pak. Mengenai fair apa enggak gitu ya. Halal apa enggak. Itu untuk marketing plan-nya. Nah, yang penting paham, kita nggak perlu ngejelasin sendiri, member baru ya, tenang-tenang aja, nggak perlu jelasin sendiri. Saya akan bantu presentasi atau Pak Yandri, karena Pak Yandri juga sudah mendengarkan beberapa kali dan sudah bisa closing, platinum lagi. Jadi udah percaya deh. Luar biasa. Iya, udah bisa diandalkan untuk presentasi ini Pak Yandri. Nah, itu untuk penjelasan mengenai marketing plan, artinya bapak-bapak at least tahu nih, BioGreen cara bayarnya kayak apa. Dan ini dibayarkan di hari yang sama. Kapanpun kita mau tarik, mau cairin bisa. Gitu ya. Ini beda kurs ya Pak ya. Untuk silver dan gold, di kursnya 10.000 karena mau nggak mau cairin ke perusahaan. Sedangkan platinum bisa menggunakan income-nya untuk registrasiin member baru. Jadi di 12.000 dia bisa cairin bonusnya. Gitu, bedanya di situ. Ini marketing plan-nya. Yang penting bapak-bapak tahu dulu penjelasan si satu halaman ini kayak apa. Udah paham, orang mau ngomong apa juga nggak langsung goyang imannya gitu. Aduh, jangan-jangan iya haram ya. Nggak, udah tahu ini kayak apa. Oke. Bagaimana Pak Wisuda? Sepertinya masih melihat ini. Oke, aman Bu. Ya, Pak? Oke. Iya. Wes. Mungkin nanti Excel-nya bisa dikirim, Ci.
Boleh Excel ininya ya. Boleh nanti aku kirim. Iya, Bu. Benar, Bu. Ke Pak Bisa Joseph, dicoba-coba ke saya, sendiri boleh ya. juga. Saya juga lagi Iya. belajar. Ya. Nah, itu kita udah bahas 2 poin. Produk, pakai sendiri, rasain manfaatnya. Kedua, marketing plan, udah paham. Ketiga, sekarang kita masuk ke membuat daftar nama. Jadi, kebanyakan orang ngerjain network marketing itu kesalahannya adalah mereka tidak memprioritaskan siapa yang digarap duluan. Artinya, salah bidik. Paling gampang itu kita ngebidik siapa sih? Paling gampang adalah orang-orang yang di bawah kontrol kita. Misalnya, kalau saya dulu di kantor, ya, saya misalnya punya tim. Paling gampang saya ngejelasin ke siapa? Ke anak buah saya dong. Ayo lu dengerin sini gitu kan, mereka nggak bakalan ngelawan. Iya bu. nggak bakalan banyak alasan. Tapi sebenarnya di bulan pertama kalau mau closingnya langsung booming, kita tidak bisa menggarap orang-orang yang kita senyaman itu. Kita harus garap orang-orang dengan kriteria tertentu. Nah, bagaimana mengkriteriakan si calon-calon bisnis partner kita. Saya share lagi Excel-nya. Nah, ini Excel-nya. Bentar, ini daftar namanya gimana caranya di... tiba-tiba muncul di sini. Nah, gini aja dah. Oke. Kita bikin yang namanya daftar nama. Nah, Bapak-Bapak, ada yang sudah tahu belum gimana cara bikin daftar nama? Daftar nama itu kita kategorikan dulu ya. Misalnya, teman-teman apa? Teman SMA. Teman apa lagi? Teman kuliah. Teman apa lagi? Teman kantor ya? Iya. Teman kantor. Dan Aneh Pak lain-lain. Joseph kenapa tuh? Mau di-mute ya? Aku mute dulu. Yang mau nanya bisa langsung unmute ya. Iya Pak Joseph itu. Pak Joseph yang disalahin. Oke. Nah, ini daftar nama kita kategorikan dulu seperti ini. Kenapa? Kalau yang saling-saling kenal, sebaiknya kita bikin satu garis. Supaya apa? Supaya nggak berebut prospeknya. Nah, teman kantor, keluarga. Keluarga dari siapa? Keluarga papa, keluarga ayah. Keluarga dari pihak ayah, keluarga dari pihak ibu. Temen apa? Temen nge-gym, temen badminton. Pak Yandri kayaknya badminton ya? Enggak, pingpong. Oh, pingpong. Temen Pak pingpong. Wisuda yang badminton itu. Ah, Teman nge-gym itu, Pak Yandri. temen nge-gym. Temen apa? Teman kecamatan itu. Temen kecamatan. Ah, benar-benar. Lurah. Iya. Teman kecamatan. Dan lain-lain. Ini kita bikin kategori-kategori ini supaya begitu closing kita tahu mau ditaruh di bawah siapa mereka. Sponsornya sih tetap kita, tapi penempatannya aja kita bagi di mereka yang saling mengenal supaya saling support. Jadi misalnya Pak Andre sama Pak Joseph kan satu garis nih. Pak Andre, iya benar. Pak Andre sama Pak Joseph satu garis. Terus Pak Andre ini contoh, Pak Andre ini closing temen yang sama-sama kenal sama Pak Joseph juga. Ditaruh di bawah Pak Joseph, sponsornya Pak Andri. Jadi Pak Andri yang dapat bonus sponsor kan. Tapi ketika Pak Andri sedang meeting dan si member baru ini butuh bantuan presentasi, Pak Andri lagi nggak bisa bantu, Pak Yandri kebetulan lagi nggak bisa bantu, Lucy kebetulan lagi bentrok juga, Pak Joseph bisa bantuin. Meskipun Pak Joseph bukan sponsornya. Kenapa? Karena itu akan impact ke BV-nya Pak Joseph. Jadi itu teamwork-nya seperti itu, saling bantunya. Jadi bisa diselipin jadi anak tirinya Pak Joseph. Nah, kita sekarang profiling. Profiling itu kategorinya apaan aja? Kategorinya ada 5. F-date namanya, F-D-A-T-E. D-A-T-E. Ini penting. Kemudian kita jumlahkan. Jumlah. Ya. F itu apa sih? F itu friendly. Friendly itu ramah. Jadi coba Pak Joseph boleh tolong di-unmute. Pak Joseph punya teman SMA, ada yang masih ingat nggak namanya siapa? Oh, Mantan. Udah. Mantan.
SMA udah pacaran dah. Ah, ada banyak. Hah? Mantannya banyak? Bukan, masih yang ingat. Oh, Teman satu tapi nama, Pak. mesranya Satu banyak nama, tuh Pak. Pak Joseph. Satu nama teman SMA siapa? Yo, Imam namanya. Oke, namanya Pak Imam. Pak Imam itu skala friendly-nya, ini nilainya nanti 1 sampai 3 ya. Kalau jutek, banyak musuhnya di mana-mana berantem melulu, itu nilainya 1. Kalau 3 ini friendly nih, dia gampang kenalan sama orang nggak kenal aja ngobrol sebentar sama dia udah kayak kenal 15 tahun gitu, itu nilainya 3. Kalau yang normal-normal aja nilainya 2. Nah, Pak Imam ini skala ramahnya 1 apa 2 atau 3, Pak? Itu 2. 2, normal ya? Ya, normal. Oke. Lalu, yang kedua itu namanya dynamic. Dynamic ini maksudnya ketemu dengan banyak orang. Ketemu dengan banyak orang. Jadi kalau misalnya kayak ngantornya di pabrik susu gitu ya. Wih, kenalannya banyak banget. Karyawannya ada ribuan orang. Itu dynamicnya 3, Pak. Tapi kalau misalnya, oke, kerjanya memang di pabrik dengan karyawan ribuan orang, tapi dia nih orangnya loner gitu. Jadi dia kayak, mungkin orang IT, dia diem aja di ruang server sendirian, nggak ada temennya, makan di situ juga, berangkat, ngantor, langsung pulang, nggak ngobrol-ngobrol sama siapa-siapa. Itu nilainya sebenarnya 1, Pak. Kalau 2, mungkin temennya ya adalah, tapi 5 orang itu lagi, itu lagi. Pak Imam ini kira-kira tipenya ketemu banyak orang nggak? Kalau itu orang lab sih sekarang. Orang lab mungkin 2 ya. 2. Temennya ya paling 10, 5 lah ya. Sesama just lab aja ya? Kasian. Ambition. Oke, yang ketiga ini ambition, Pak. Orang-orang yang berhasil di bisnis network marketing adalah orang yang punya keinginan untuk lebih maju. Mau keluar dari comfort zone-nya. Ada ambisinya, pengen beli rumah lah, pengen naik haji lah, pengen bisa pensiun muda lah, pengen apa gitu, ada ambisinya. Nah, si Pak Imam ini level ambisinya 1 apa 2 apa 3, Pak? Oh, kalau ambisinya 3. 3 ya, ambisius ya. Bagus. Ya, ambisius. Ya. Nah, yang keempat ini paling penting sebenarnya, teachable. Teachable itu mau denger-dengeran gitu, bisa diajarin. Dikasih tahu, oh harus skala prioritas ya, jangan asal garap gitu. Enggak, gue mau garap yang suka-suka gue gitu. Itu teachable-nya 1. Dia udah ngerasa paling pintar sedunia, nih kalau 1 ya, nggak mau denger orang. Atau justru kebalikannya, dia ngerasa dia tuh gaptek, dia itu bodoh, dia itu, ada loh orang yang kayak gitu, saya mah bodoh gitu. Itu udah kayak doa aja, udah tinggal amin aja. Bilang saya mah bodoh. Diajarin apa juga nggak masuk-masuk, karena dia udah bilang ke dirinya sendiri dan orang-orang lain bahwa dia bodoh, gitu. Nah, ini juga agak susah nih untuk berkembangnya. Itu nilai 1. Tapi kalau 3 itu, ada training, dia datang. Nggak milih-milih nih, training siapa yang kasih training, pokoknya dia ikut training, dia nyatet, dia coba belajar dari training tersebut. Mau baca buku juga itu 3. 2 tuh sedang-sedang aja. Nah, teachable-nya Pak Imam ini gimana, Pak Joseph? Kalau teachable 3. Penasaran. Penasaran. Good. Good. Nah, yang keempat adalah ekonomi. Karena bisnis ini, bisnis apapun sebenarnya, kan butuh modal ya. Kira-kira kalau untuk join Gold, join 10 juta, ada nggak modalnya? Nah, itu kalau Gold ya, kalau Gold 2. Gold 2 ya. Kalau Silver 3 langsung nilainya ya. Silver 3, tergantung level. Nah, kalau kita bicara bisnis, at least sebenarnya sih Platinum, Pak. Cuma kan kita sekarang lagi ada promo nih ya, joinnya Gold, free upgrade ke Platinum, 10 juta. Jadi kalau 10 juta aja bisa, ini ekonominya udah kita ikutin Gold aja dulu bulan ini. Nah, ini penilaian ini, Pak, kita jumlahkan. Total semuanya ini, nilainya adalah sekian. Apa artinya ini? Kalau nilainya antara 13 sampai 15, itu kita anggap adalah skala prioritas 1, SP1 ya. Kalau nilainya antara 9 sampai 12, ini adalah skala prioritas 2. Nilainya antara 5 sampai 8, ini kita anggap skala prioritas 3. Di bulan pertama,
strictly kita hanya main di skala prioritas 1 di bulan pertama. Kenapa? Karena di bulan pertama, bapak-bapak itu belum presentasi sendiri, masih dapat privilege, masih dapat keistimewaan dibantuin presentasinya sama leader aktifnya. Jadi, udah terima beres aja, cuma tinggal bikin janji doang. Nah, mumpung masih dipresentasiin sama leadernya, orang-orang yang bagus-bagus dilempar dulu nih untuk dipresentasiin, supaya closing-nya juga platinum-platinum. Jangan dulu garap skala prioritas 2 dan skala prioritas 3. Jadi, skala prioritas 1 ini agendanya apa? Bikin janji untuk three-way call. Three-way call itu maksudnya dipresentasiin lewat Zoom bertiga ya. Atau ketemuan juga boleh, ketemuan. Tapi ingat, ini upline yang presentasi dan yang harus dilakukan adalah edifikasi yang nanti aku akan jelaskan belakangan. Jadi ini yang kita garap di bulan pertama. Skala prioritas 2 ini biasanya teman-teman main kita, teman-teman selevelan kita. Nah, skala prioritas 2, ya kayak gini nih temannya Pak Yosep ini digarapnya nanti, Pak, bukan di bulan pertama. Kenapa? Karena biasanya orang-orang di skala prioritas 2 itu akan bertanya, kamu udah join berapa lama, udah dapat berapa? Nanti deh, kalau kamu udah sukses, baru kamu ajak saya. Gitu. Nah, ini bapak-bapak yang pernah ngerjain network marketing, pasti pernah dengar yang kayak gitu. Biasanya orang-orang selevelan kita. Makanya ini kita garapnya nanti. Nanti, kapan? Ketika kita sudah ada income. Sudah ada income. Dan ini tidak perlu leader aktif yang presentasiin. Kita boleh presentasi sendiri, Pak. Kenapa? Karena di bulan kedua, bulan ketiga, bapak-bapak sudah ada income, nanti mereka nanya nih, lu udah dapat berapa? Iya, bulan pertama gue 10 juta. Oh, lumayan ya, gitu. Dia mau denger. Nah, skala prioritas 2, dibikinin janji sama leader aktif, malah ngeper, malah takut. Udah, nggak usah deh. Dia takut di prospek. Takut dijualin sesuatu, gitu. Karena temen, kan? Kalau skala prioritas 1 beda. Biasanya orang-orang yang levelnya di atas kita, bayangin aja, mereka ramah, mereka ketemu banyak orang, punya ambisi, mau belajar, mau diajarin, ekonomi juga bagus. Biasanya ini skala prioritas 1 itu orang-orang yang levelnya di atas kita. Biasanya ya, di atas kita. Kerja apapun, atau bisnis apapun, udah sukses. Ya memang DNA-nya bagus nih, sukses gitu. Nah, yang skala prioritas 2, biasanya teman dekat kita nih, teman dekat, atau teman main. Ini di prospeknya nanti teman-teman bisa presentasiin sendiri pada saat sudah ada income-nya. Jadi udah ada bukti income di bulan kedua, bulan ketiga. Nah, skala prioritas 3, ini diapain, Bapak-Bapak? Udah kagak ramah, nggak ketemu banyak orang, kerjanya di rumah doang, ngerem, nggak ada ambisinya, nggak bisa diajarin, modal juga nggak ada, diapain? Udah bingung nih dia. Dia apa? Iya, bingung juga itu. Dibuang ke laut. Enggak, ini buat latihan, Pak. Buat latihan presentasi. Daripada nggak ada kerjaan, mendingan buat latihan. Kita udah tahu mereka nggak prospek. Tapi kalau seandainya closing, ya syukur-syukur lah. Jadi buat latihan aja. Kalau lagi nggak ada kerjaan ya, tapi jangan sampai buang-buang waktu buat skala prioritas 3. Nanti kita malah ketemu orang-orang, ini kan banyak yang orang-orangnya negatif, yang, susah lah, gue mana bisa, beginilah, begitulah. Biasanya ini orang-orangnya levelnya di bawah kita. Kita udah ada hasilnya pun, kasih lihat mereka ngerasa, ya karuan lah, lu kan pinter, lu kan kuliah, lu kan kerjaan aja hebat, gitu. Gue siapa, gitu. Ya tetap aja nggak closing sih. Ini skala prioritas 3. Iya. Buat latihan aja. Kalau nggak closing, jangan sakit hati ya. Gitu. Nah, ini untuk bikin skala prioritas ini, kita coba sekali lagi deh, biar mantep, biar ngelotok. Pak Wisuda sekarang, Pak Wisuda. Pak Wisuda temennya, Pak Wisuda temen apa ya? Teman kerja aja dulu, Bu. Teman kerja, boleh. Teman Teman kerja. pingpong, Bu. Teman pingpong. Pingpong. Lurah. Hel. Siapa namanya, Pak, teman kerjanya? Lurah. Teman kerjanya siapa ya? Ini aja.
Asep, Asep. Oke. Pak Asep ini keramahannya jutek, sedang-sedang, atau ramah banget? Ramah, Bu. Ramah ya, 3 ya? Iya. Oke. Terus ketemu dengan banyak orang nggak, Pak? Iya. Iya juga, good. Ambisius nggak, Pak? Iya. 3. Bisa diajarin nggak, Pak? Atau sotoy? Ya, sedikit sotoy lah, Bu. 2 lah ya, sedang-sedang ya. Iya. Modal ada, Pak? Ada. 3 berarti? Iya. Oke, good. Ini totalnya adalah 14. 14 berarti masuk skala prioritas berapa? 14 itu masuk skala prioritas? Iya, 1, Bu. Skala prioritas 1. Nah, apa yang kita lakukan untuk skala prioritas 1, ini langsung kita bikin janji untuk three-way call atau ketemuan, terus harus lakukan edifikasi. Nah, ini yang namanya edifikasi, Pak. Edifikasi, nanti saya jelaskan. Edifikasi ya? Jadi, ini poin ketiga kita. Tadi kan poin pertama produk dipakai, poin kedua adalah marketing plan dipahami, udah pahami. Yang ketiga, bikin daftar nama dan skala prioritas. Ini Bapak-Bapak fokus ke SP1 ya di bulan pertama ya, supaya closingannya platinum-platinum, Pak, SP1. SP1. Nah, ini potensial untuk di-closingin platinum, Pak. Tinggal diatur aja waktunya. Nah, poin keempat, kita sekarang membahas mengenai bikin janji atau mengundang, dan edifikasi. Sekaligus saya bahas poin keempat dan kelima, edifikasi dan mengundang. Jadi yang namanya kita mengundang itu, kita fokusnya hanya untuk membuat janji. Jadi ngundang itu atur waktu, hari apa, jam berapa. Kita bukannya presentasi di WA. Tapi kita cuma telepon aja, bilang bahwa, gue lagi ada kerjaan baru, lagi ada project baru, kayaknya lu bakalan suka, gitu. Kalau ngomongnya gue lu ya, tapi ini tergantung bahasa masing-masing. Saya berhubung di Jakarta, kebanyakan Betawian, gue lu. Ya, Bu, ya. Jangan bahasanya tiba-tiba berubah, nanti biasanya aku kamu, tiba-tiba ngedengerin si Lucy training, gue lu. Temennya pikir kesurupan apa ini. Jadi, kita tinggal bikin janji, gue lagi ada kerjaan baru, kayaknya lu bakalan suka, gue ceritain ya setengah jam, gitu. Nah, itu bikin janji. Langsung set waktu, lu enakan hari biasa, hari kerja, atau weekend. Kalau weekend gitu langsung tanya hari Sabtu atau Minggu. Kalau dia udah jawab hari Minggu gitu. Enaknya pagi atau sore. Oke, sore. Sore mau jam 4 apa jam 5 gitu. Jadi langsung kasih dua pilihan gitu. Jangan ditanya mau kapan. Kapan itu kan luas banget. Nanti ya gua kabarin dan dia nggak kasih kabar. Jadi bikin janji ini juga ada triknya. Kita langsung kasih pilihan, iya apa iya. Rabu apa Kamis. Oke, Bu. Jam sekian atau jam sekian gitu. Langsung kasih pilihan. Atau kalau mau janjian tempat gitu ya, misalnya di Malang. Di Malang aku nggak tahu mallnya ya. Di Surabaya misalnya. Di TP atau di Sutos. Langsung kayak gitu. Pilihannya sebenarnya 2 yang dekat-dekat sama dia lah gitu. Jadi lebih gampang milihnya. Nah, itu yang namanya bikin janji, Pak. Jadi fokusnya itu cuma ngejelasin bahwa kita lagi ada project yang kita mau share ke dia, karena kita pikir dia akan suka. Jadi kalau dia udah tanya, project-nya apa, segala macam, gampang lah, ntar gue ceritain, paling cuma setengah jam, gitu. Nah, kalau tidak cerita sendiri, kita harus memperkenalkan orang yang akan menceritakannya. Misalnya, kita mau minta tolong Pak Yandri. Pak Yandri itu kita harus edifikasi. Edifikasi itu kita kayak jualan upline. Kita harus memberikan nilai lebih yang bikin orang penasaran. Penasaran aja poinnya. Gitu. Jadi orang juga pengen denger Pak Yandrinya mau presentasi apa sih gitu loh. Bukannya yang ngedewa-dewain gitu, enggak. Kan Pak Yandri ini adalah orang yang luar biasa. Yang income-nya udah 100 juta per bulan apa segala macam, biasa orang MLM gitu ya. Nggak perlu. Di kita nggak perlu. Gitu. Jadi kita cuma edifikasi itu kita perkenalkan, nanti yang jelasin itu bisnis partner gua yang udah duluan kerjain dan hasilnya udah kelihatan gitu. Jadi kayak kita edifikasi Pak Yandri gitu. Pak Yandri ini adalah profesional. Beliau punya kerjaan juga, tapi mindset-nya adalah pebisnis. Jadi sudah memikirkan untuk punya bisnis sendiri. Nanti kita sama-sama dengerin ya dari beliau gitu. Itu cara edifikasinya.
Atau Pak Yandri mungkin ada kalimat-kalimat edifikasi untuk memperkenalkan diri Pak Yandri. Pak Yandri lebih tahu, nanti Pak Yandri bisa share di chat ya. Kalau aku misalnya edifikasi ke Lucy, Lucy udah kerjain bisnis ini selama 5 tahunan, dan bukan cuma dia berhasil, tapi dia bikin banyak orang punya income ratusan juta sebulan gitu. Lebih kayak udah terbukti ngebantu banyak orang income-nya ratusan juta sebulan. Nanti kita dengerin sama-sama ya. Gitu. Jadi orangnya nggak takut. Gimana Pak Yandri? Ya kalau Pak Wisuda mah bilang aja, siapa Pak Yandri, udah pada keder. Mantan kepala pabrik situ. Ya. Calon ya Pak? Calon lagi? Pak Yandri duplikasinya Cilusi ini nanti. Iya. Amin, amin. Lucy 4 bulan resign sih. Apa maksudnya ini? Duplikasinya di Malang, duplikasinya di Wah, dia ini. Bu, Ibu. Ya. Bu. Ya. Jadi intinya edifikasi itu adalah yang menjelaskan untuk pemahaman terkait produk ini adalah upline atau orang yang sudah sukses di menjalani bisnis ini ya Bu ya. Betul Pak. Cuma kata-kata memperkenalkannya itu bukan dari segi income seperti di perusahaan-perusahaan lain, tapi kita lebih ke segi karakter. Orangnya tuh humble banget dan mau ngebantuin banget. Makanya gue juga respect banget sama Pak Yandri. Oke Bu. Gitu. Intinya kayak gitu, pasti bapak-bapak bisa lah lebih smooth lah dengan bahasanya masing-masing. Gitu. Jadi basically yang namanya how to start, untuk member-member baru di bulan pertama nggak perlu presentasi sendiri, cuma cukup konsumsi produk dan memahami marketing plan. Kemudian ketika sudah yakin sama produk, udah yakin sama marketing plan-nya, baru mulai bikin daftar nama, nyusun skala prioritas. SP1 orang-orang potensi bagus ini bikin janji ya, ngundang untuk 3-way call, kenalin si upline-nya yang akan presentasiin. Edifikasi namanya. Jadi mengundang dan mengedifikasi. Udah, itu doang yang dikerjain. Oke, Bu. Segampang itu. Nah, kalau pengen income-nya gede, kitanya sendiri harus buru-buru platinum, Pak Wisuda, karena biasanya orang akan nanya, lu yang mana? Jadi kalau kita jawabnya, gue baru silver, kenapa? Jadi nanti dia, ya udah gue juga ikut deh, gue juga silver dulu gitu. Biasanya silver akan closing-nya silver, si platinum lebih gampang closing platinum. Apalagi sekarang lagi ada free titik kan, jadi orang yang join platinum dikasih free 1 akun platinum. Iya, Bu. Ini cuma sampai tanggal 8 promonya, by the way. Sekarang udah tanggal 4 ya, udah tanggal 4, tinggal 4, 5, 6, 7, 8, tinggal 5 hari lagi. Nanti kalau udah kembali ke normal lagi, nggak ada promo free upgrade, ya mau nggak mau kita jelasin normal. Gitu. Nah, itulah yang namanya how to start. Segampang itu bisnisnya. Bulan pertama ya, bulan pertama segampang itu. Nanti bulan kedua udah beda cerita, Bapak-Bapak. Bulan kedua itu kita mulai memberikan how to start ke member-member kita. Jadi kan misalnya Pak Andre udah closing nih ya, nanti udah ikut ngedengerin how to start, 5 kali dengerin kan bosen Pak Andre. Nanti Pak Andre bisa bikin how to start sendiri buat timnya. Poinnya cuma 5 itu tadi. Ya, yang penting itu sih rumus-rumus yang tadi ininya kan buat modal menjelasin ya. Yes. Untuk yang lain sih bisa sih. Itu kan lebih gampang kayaknya ininya pemahamannya untuk memahami orang. Iya, betul. Oke. Nah, sampai sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak-bapak? Bu. Ya, Bu. Kan dari friendly, ada dynamic, ada ambition, ada teachable, sama ekonomi ya. Iya. Tertarik tentang teachable gitu ya, Bu ya. Dia kan kita kan terkadang pada saat kita ngepresentasiin terkait misalkan pemahaman lah gitu ya, Bu. Pemahaman terkait produk ini kan dia kan istilahnya di atasan saya lah misalnya. Ya. Nah, gimana tuh, Bu, strateginya? Strateginya jual upline ya, Pak. Soalnya gitu. Iya. Kalau kita posisinya memang tidak selevel sama dia, susah dia untuk ngedengerin kita kan. Tapi kita edifikasi orang lain ya, kita pinjem powernya Pak Yandri lah. Iya. Berarti masuk skala kedua itu.
yang mana? Yang ini ya, Pak Asep ya? Pak Asep ini bos ya, Pak ya? Bukan. Oh, Bukan. the best kalau kita mau kerjain bisnis ini, kita closingin kan orang-orang di skala prioritas 1, orang-orang level di atas kita. Salah Iya, satunya Bu. adalah Iya. bos kita di kantor. Nah, itu yang Iya. aku lakukan di bulan pertama, aku closingin Pak Cahyo. Pak Cahyo itu bos aku di kantor. Nah, dia closingannya sebenarnya jauh lebih banyak dari aku. Closingannya Pak Cahyo itu. Jadi kalau Bapak-Bapak nanti ada yang mampir ke channel YouTube saya, cari di interview-interview namanya Cahyo Sugiarto. Nah, itu dulu country business manager sebuah perusahaan Jerman yang paling besar. Sebuah perusahaan Jerman, perusahaan adesif terbesar di dunia. Loctite, kalau pernah tahu brandnya Loctite ya. Masuk ke pabrik-pabrik. Saya dulu kerja di Henkel, sama Pak Cahyo di Henkel juga. Nah, Pak Cahyo ini level-level kenalannya beda. Jadi dia itu level-levelnya orang-orang yang posisi kerjanya tuh udah GM, udah director, sehingga closingnya itu gampang banget. Closing jebret, platinum gitu. Kemudian dia juga hobi fotografi. Hobi fotografinya tuh bener-bener yang kamera lensanya 50 juta lah, yang badannya udah berapa kameranya, pokoknya yang duit itu tuh udah nggak masalah buat mereka. Udah serinya udah agak burem. Jadi closing platinum itu jauh lebih gampang, kenalannya banyak. Saya cuma ngebantuin presentasi aja. Karena di level saya pada saat join BioGreen itu, kenalan saya itu ya memang kerja udah lumayan lama, udah sekitar 10 tahunan, tapi belum sekuat teman-temannya si Pak Cahyo. Gitu. Jadi enak kalau kita ngebantuin member kita yang punya jaringan bagus. Nah, kayak Pak Yandri, kalau closingin si ibu kemarin, Pak, ibu yang semalam, itu juga enak, Pak. Karena dia punya network-nya udah bagus, kan. Kita tinggal bantuin presentasi aja, closing dah. Gitu. Jadi closingin lah bos masing-masing. Aduh. Gak belum ngerasa punya bos masalahnya. Oh ya. Ya closingin lah siapanya yang udah sukses gitu ya. Karena network-nya bagus pasti. Pak Lurah itu loh di closing. Insya Allah, bos. Ini Satu kelurahan closing semua itu udah. Tenang, bos. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain, Pak? Sebenarnya mana sih yang lebih penting dari 5 hal tadi? Kalau pengen closingannya cepat, untuk closing yang cepat, carilah orang-orang yang ambition-nya tinggi. Karena ini gampang di-closingin nih. Kalau secara personality, ini tipe-tipe kolerik, tipe-tipe sanguin, ya, orang yang cepat mengambil keputusan, ambisinya gede, ini cepat di-closingin. Tapi yang jalannya akan jadi gede adalah orang-orang yang di sini, yang teachable-nya tinggi. Gitu. Sekarang mah closing aja dulu semuanya. Nanti waktu yang akan nyortir, mana yang akan jadi jaringan ribuan orang, mana yang stuck di level tertentu, nggak apa-apa. Oke, Bu. Tinggal penguasaan terkait nomor 2, Bu, marketing plan aja. Marketing plan. Monggo kalau masih ada yang mau ditanya, Pak, marketing plan-nya. Enggak, nanti aja, Bu, minta di Excel. Oke. Bisa coba-coba sendiri ya? Iya, jadi enakan santai di rumah. Boleh. Oke. Kalau Pak Joseph ada yang ingin ditanyakan? Ya udah jelas sih dari Excel-nya tadi. Kalau Mantap. baca udah ingat lagi, tapi kalau suruh ngulangin lagi ya ada yang lupa. Sambil baca awal-awal. Tapi lama-lama ya ingat lah nanti. Oke. Nah, ini videonya saya rekam, nanti saya upload ke YouTube, tapi statusnya unlisted, jadi yang bisa melihat hanya tim ini aja. Jadi saya share nanti ke WhatsApp-nya masing-masing linknya. Oke, Bu. Jadi bisa di-refresh lagi, bisa di-stop-stop. Siap. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya pikir cukup ya untuk how to start, biar nggak overwhelm. Ya, makasih, Bu. Iya, udah tepat 1 jam. Iya, nanti kalau kurang-kurang nanya lagi deh. Boleh. Pak Yandri di atap? Iya. Pak, nggak ada rencana aneh-aneh kan, Pak? Ini lagi closing ini lagi. Oh, astaga. Saya kaget ngelihat atap ini mau ngapain. Lagi bangun rumah. Sip deh, mantap deh. Oke, sementara itu dulu kali Income BioGreen doang. Widih. Income BioGreen doang langsung bangun rumah. Masih itu target Ferrari itu. Yes. Oke.
Nanti ada Whirlpool juga, Pak Joseph sama Pak Wisuda. Kalau pengen tahu mengenai Whirlpool, nanti bisa minta linknya ke Pak Yandri ya. Whirlpool itu bonus tahunan, Pak, THR. Iya. THR. Cukup itu dulu aja, Bu. Oke. Abok udah ya? Iya, Bu. Oke, wes lah kalau gitu. Aku tutup ya meeting room-nya ya. Iya, Bu. Makasih. Terima kasih, Bapak-Bapak. Terima kasih. Ya, semua. Ya.